habis olahraga nih. Ya enggak masalah. Enggak masalah. Ini dengan kumpul dengan santri ya. Nah, sebenarnya enggak usah. Kalau Ustaz Taufik enggak ini ya. Berah. Hah? Apa? Ya kita anu dulu Pak, kita ngecek dulu kan. Oh, iya, Lokasi iya. dulu ya. Oh, iya. Baru nanti kita Oh iya. ini kan Iya. ke dalam ruangan. Ini sampahnya banyak yang dibakar. Nah, kalau dikumpul dibakar. Jadi kita langsung Mas. Oh, boleh. Anu tuh kita mau Mari. Ya. Kamu di sini. Bor. Ya, sekarang kali yang berbur. Ya. Berarti ada mesin cuci. Sebenarnya di sana Apa mesin manual gitu? enggak mesin. Mesin ya? Mungkin di dekat sumber sana untuk biar mudah pengambilan. Ini terus penyimpanan dan jemuran di belakang. Kalau ketersediaan air bersih cukup ya? Cukup. Enggak ada masalah ya? Sumur ada 3. Yang ini 1, yang di itu lagi buat mandi satunya di bawah rumah Pak Kaki. Dipakai semuanya. Aslinya ada 5. Cuma yang sumur Kali ini berapa? Air minumnya dari ini semua, dari dalam semua. ya, dalam. Enggak ada yang sendiri. Aslinya sendiri cuma belum digunakan. Sudah beli Nanti alatnya kita nih. lihat ya, alatnya ya. Oh, boleh, boleh. Alatnya kan kita ini. Ini bukan lagi ini yang kemarin. Ya, ada paknya, Pak. Kamarnya di sini. Jadi kamar ini untuk berapa orang? Kurang lebih 15, 14. 15. Kurang lebihnya 15 soalnya enggak sama. Kurang berapa ini? 6 7 berapa ini? Ini 60 juga. 60 ya? Orang 15 ya? Kurang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Santri berapa? 6. Luar kamarnya ada berapa? Siswanya 5 ya. Satunya nanti bagi berapa orang? Kurang lebih 15. Ada yang kurang, ada yang lebih. Enggak sama satu kamar. Ini udah piket. Belum ini kan habis olahraga tadi. Olahraga. Nah, Kalau yang kamar yang lain sama juga sama. jumlahnya. Kurang lebih sama 15 orang. 15 juga. Adakah misalnya rencana pengen dikurangi gitu? Satu kamar misalnya cuma 10 misalnya gitu. Rencana nanti di atas ini ada pembangunan. Ada Ini pembangunan. kan desainnya dulu memang desain untuk tingkat. Nah, rencana ada penambahan lokal di atas ini 2 lokal dulu sementara. Ada berapa? Ada 10. Yang ini berapa? 6. 6. Sama di sana ada 2 divisi juga. Satu divisi satu ruang lain. Sampai semua sana. Dipakai juga. Berarti 7 ya? Jadi biasanya semuanya pakai Jadi 7 nggak ada. Nggak ada. Ini untuk air minum, tapi baru rancangan belum jadi. Ini pernah dipakai belum ini tuh? Pernah dipakai, pernah di survei itu masih kurang apa, tapi kurang paham juga. Jadi sementara belum difungsikan. Pak Eko, kasih penjelasan Pak untuk yang ini. Air. Jadi untuk air itu kan apa namanya? Ini kan pengolahan air itu menjadi air minum gitu. Nah, jadi kita yang untuk semua sifat yang ada di Membalang itu kan. Jadi seperti ini
Sebenarnya sih boleh saja, tetapi harus kita periksa dulu. Jadi 1 tahun itu minimal diperiksanya 1 kali. Jadi kita ambil sampelnya, kita periksa di laboratorium kesehatan daerah. Nah, seperti itu. Nah, terus ini kan filter ini kan sebenarnya masih kurang untuk melakukan pengolahan air bersih dari air minum ya. Karena ini tabung UV ini dok. Jadi kalau hipotesis juga kan isinya seperti itu, tetapi ini tidak kompleks anunya sistem pengolahannya. Jadi filternya hanya satu ini yang tetap anti. Kemudian kita sudah kecil seperti ini. Sebenarnya cukup kalau yang kecil seperti ini, tetapi yang ini yang kurang. Ya kemarin mas ada kurang filter katanya. Harus sebenarnya gini. Kalau suatu ketika sampai minta rekomendasi dari kita, dapat kita memberikan masukan. Ya. Nah, jadi tujuannya ingin seperti apa, biar sesuai standar gitu. Nah, kalau nanti kita berikan masukan supaya air ini soalnya kan karena dari kami sendiri tidak dijual keluar ya kan, untuk perusahaannya sendiri walaupun itu kepentingan internal di pondok, tapi ya kita pastikan airnya bagus, layak untuk diminum aja gitu. Jadi standarnya. Jadi kalau seperti ini kita belum merekomendasikan untuk diminum. Tapi kalau untuk sekedar mencuci, untuk mandi tidak apa-apa Pak Eko ya. Tidak masalah. Tapi kalau sampai ini diminum, ini belum layak. Ini belum kita periksa nih. Kalau kita periksa pasti tidak layak. Ini berarti banyak yang nggak memenuhi syarat parameternya. Jadi nanti kita berikan contoh kan. Oh, seperti ini. Nah, nanti kita berikan gambarnya juga kan. Dan terus tempatnya kan. Jadi tidak boleh ada akses. Ini kan setiap orang kan dapat masuk kayak gini kan. Orang ini kan misalnya apa nyentuh ini. Nah itu kan. Harus ditutup dulu. Iya, jadinya harus tutup dulu. Jadi air yang dari sumur itu nantinya ditampung dulu. Nah, namanya buat pakai pinguin gitu, ya, supaya terjadi pengendapan kan. Di atas sini. Satu untuk minum, satu untuk mandi. Pengendapan kayak gini. Ya. Sudah dari sini, nanti masuk lagi ke sini. Nah, air yang siap diminum itu ada penampungnya. Ada di sini cuma sementara nggak dipakai. Dipakai cuma jalan langsung dituang ke situ. Ya itu yang belum apa namanya. Sudah ada yang belum kan ya. Dan di depan sini kan ada pinguin juga kan. Kalau dulu pas itu kan langsung ke situ juga. Cuma sementara karena diberhentikan dulu. Pinguinnya pakai warna kayak gitu. Iya. Kalau air minum boleh nggak kayak gitu? Saya tanya. Nggak kurang tahu. Nggak tahu kan? Kalau air minum nggak boleh. Ini untuk air bersih. Pinguin ini. Kalau air minum itu harus pakai seperti tabungnya berbeda. Nah, itu yang siap dipakai untuk. Kan yang kayak gini terkena sinar matahari itu di dalamnya nanti bisa tumbuh lumut ini. Jadi kotor di dalam itu kita lihat di dalam itu. Nah, kalau bisa pinguinnya ini dikasih warna gelap nggak apa-apa. Dicat aja atau? Oh dicat nggak apa. Dicat warna hitam atau biru gitu. Jadi lumut tidak bisa tumbuh di dalamnya. Aman nanti. Ya kita lanjutin aja. Gede. Dari mana? Aku di sana pindah sementara. Ini berarti nggak dipakai lagi ya? Soalnya mau ditinggikan biar tanah nggak mudah naik. Oh gitu. Jadi di mana dapurnya? Di situ. Di dekat ngobrol tadi lah. Di sana ya? Iya. Sampah ini setiap sama enggak? Kompleks itu asramanya ada 5. Nah, tempat sampahnya ada 4. 4 ya? Jadi modelnya timur 2, barat 2. Oh, itu. Nah ini tadi Pak, cuma dipakai gawang sama anak-anak tadi yang boleh. Kalau yang ini untuk pembuangan air limbahnya di mana?
air limbah langsung serap. Langsung di sini ya? Iya. Misalnya habis mandi kayak gitu ya? Iya. Jadi mandinya kayak gitu saja? Iya. Gitu ya? Iya. Kira-kira airnya bersih nggak gitu lah? Kalau mandinya gitu lah? Salah nggak Pak? Kan airnya buang apa? Ada misalnya di surat. Ada. Tergantung kapannya. Jadi ini airnya dari sumur sana ya? Saya lihat. Aktivitas santri-santri. Survei dari Puskesmas. Ibu Un boleh masuk? Mari. Ini agak bersih. Ada kemudian yang dicoba di mau. Ya. Wow. Karena sebenarnya sekitarnya masih tanah. Dulu anak-anak itu nggak gitu ya. Iya. Itu masuk apa itu? Itu yang ini, yang kemarin nggak habis. Jadi dibuang. Ya kalau banyak saya bilang. Ini anak akhir basi itu. Iya, kamu dibuka. Kayaknya sih ya. Iya. Kalau di sini pun agak lumayan bersih, tapi yang kalau di belakang rumah itu mau dibangun ya, Mas? Ya, mau ditinggikan. Tinggikan. Paling tempat piring atau segala macam, tempat masak harus tinggi nanti ya. Ya, Harus dibuat tinggi. Kemarin kan agak di bawah tanah. Oh, Posisi. tempat pengamanan berasnya harus dibuat. Berapa berarti Mas? Itu kan lagi dibangun dengan mereka. Sumur tadi kan ada 3, ya kan? Itu kan fungsi semua tetap. Ya. Nah, terus saluran perpipaan berarti kan ada 3 sumur itu 3 unit ya. Ada 3 saluran, kan. Nah, selain sumur gali, sumur bor tidak ada ya? Ada cuma nggak difungsikan. Oh, tidak difungsikan ya. Di sini tuh keluhannya Oh, iya. air hanyut. Pasir, Kalau pasir. pasir hanyut. Pasir ya. Nah, ya. Kemudian kalau masalah WC, kalau WC tadi berapa kan? Jumlahnya kan 7 ya. Yang Di sana difungsikan, 6 ya kan? Yang satunya di situ. Berarti 7 kan? Semuanya fungsi ya. Siswanya ada 60 ya. 60 pinten gitu. Kalau pasnya kurang tahu. Soalnya santri baru kan nggak tentu nambah gitu. Kalau dari sisi jumlah sebenarnya terbilang sudah mencukupi lah. Ya, satu WC itu 10 orang atau 15 orang kan sudah bisa tercover lah. Jadi tidak ada masalah pada dasarnya untuk WC itu. Cuman di WC itu kan, di dalam WC berarti kan ada ember gini kan. Ember untuk air bersih itu kan selalu tersedia. Setiap hari dikuras atau gimana?
setiap hari apa habis gitu? Biasanya langsung habis Pak. Langsung habis, ya? isi lagi Oh, habis, isi lagi. Kadang kan anak-anak makanya kan kadang sampai habis baru ngisi, kadang ngisinya belum penuh udah habis dulu kan, ngisinya Tapi dikit-dikit. nggak ada yang habis sembarangan enggak ya? Nggak ada. Enggak ya? Bisa dijamin itu ya? Nggak. Bisa dijamin kalian. Selain WC nggak ada ya? Berarti cuma WC aja kan? Tempat penampungan sampah. Kalau TPS-nya kan ada satu TPS-nya. Terus kalau tempat sampahnya ada 4. Ada 4. Jadi kalau mengingat jumlah santri yang sekian banyak itu itu tidak memenuhi Kurang. jumlah tempat sampahnya itu. Jadi bagusnya satu ruangan di situ kan ada tempat sampahnya nih kan. Nah, tempat sampahnya kan kalau bisa seperti yang gede-gede tadi. Ya. Oke lah, enggak apa-apa, terbuka dulu enggak apa-apa. Kan tiap hari dibuang kan, sampah itu kan. Tiap hari dibuang, dibakar. Nah, jadi di depan ruangan itu harus tersedia tempat sampah. Terus yang dibilang Pak Eko tadi yang di dapur sini diberilah tempat sampah. Ya. Jadi sampah itu saya pikir menjadi objek yang sangat disorot ya, Pak. Jadi kita masuk ke pondok pesantren langsung ketemu sampah, kan enggak seru gitu, Pak. Oke. Nah, jadi kalau bisa tempat sampah itu tempatkanlah yang sekiranya strategis, Nggak terlalu kelihatan gitu. yang mudah diakses gitu, Oh, maksudnya akses. Pak. Oh iya. Nah, misalnya di sini atau di pojok-pojok sana. Jadi sampah itu tidak terkesan ini kan berserakan. Jadi kadang-kadang kita bersangka juga, tak? Oh ini memang nggak pernah kok dibersihkan kan gitu, tak? Ya. Nah, kesannya kan kotor. Walaupun tiap hari dibersihkan, tapi kesannya kotor. Tapi saya pikir kalau tiap hari dibersihkan, pastilah walaupun ada sampah, tapi tidak gitu-gitu amat, tak? Nah, terus yang selanjutnya TPS yang di ujung sana, itu kan ada tempat TPS-nya pembakaran kan? Nah, jadi dikasih batas saja, tak? Itu dibuatkan kotak gitu kan, yang misalnya dari batako atau apalah yang tahan panas, jangan kayu. Kalau kayu terbakar nanti kan. Nah, dibikin kotak kayak itu, jadi sampah itu tidak berserakan. Pokoknya di situ semuanya. Jangan ini udah dibakar, tapi sampahnya pada keluar gitu kan. Nah, soalnya kan kalau keluar itu pastilah posisi hujan tidak bisa dibakar kan. Nah, seperti itu. Tapi tiap hari dibakar sampah itu. Setiap sore. Setiap sore ya. Pagi dikumpulin, dibuang, nanti sore dibakar itu ya. Itu kalau misalnya tempat sampah. Terus jumlahnya berapa? Ya sebenarnya jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tempat sampah itu. Mana sekiranya yang lokasi-lokasi yang biasanya cocok untuk di situ biasanya biar ini pada buah sawah itu, ya sudah dikasih tempat sampah. Biarpun tempat sampah itu jumlahnya sampai 10 mengeliling, tidak masalah kan. Yang penting jumlah tempat sampah itu berbanding lurus dengan bersih tidak eta. Jadi tempat sampah banyak tapi lagi juga kotor kan lucu kayak gitu kan. Ya. Nah, jangan terus. Ya, saya pikir kalau pondok ini pasti kemarin sempat ngobrol dengan Ustaz Abi juga yang menggalakkan masalah kebersihan. Jadi anak-anak itu disuruh supaya buat sampah sembarangan. Tapi berhubungan anak kecil, memang katanya kan susah. Ya itu kewajiban kita semuanya untuk mendidik. Memang kita ngomongnya gampang kan, tapi memang seperti ini harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan, kita juga salah kan. Nah, kemudian sistem pembuangan air limbah. Air limbah ini kan berarti kan ke sana kan, Lagi proses ini. di ini kan, apa namanya? Selokan. Silakan kan. Kalau yang WC tadi ada kan septic tanknya, Ada Ada. setting ada. semuanya ada kan? Ada. Nah, berarti tertutup semuanya kan? Tertutup. Ini lagi proses pembuatan selokan yang belakang itu. Berapa jumlah septic tanknya itu? Kurang tahu kalau pembangunan dulu awal itu. Nggak tahu ya. Nah, itu udah Banyak nih ngomongnya. Kita bikin komplek nih. Kalau mau buru. kurang tahu. Soalnya saya kan baru 2 tahun di sini. Nah, jadi pembangunan itu udah dari tahun 2018. Kalau masnya mungkin tahu. Lebih baru. Baru. Tapi nak pernah ningali kata itu 3 kali. 3 ya, ada sekitar 3 ya. Kalau daun ini kan saking beri komplek ini kan. Ada penutup. Tapi kalau yang mandi tadi, semuanya mandi di jeding itu ya. Terus airnya mengalir di saluran buang itu, selokan itu ya. Nah, terus yang lainnya ini masalah kebersihan kata kelas. Jadi ada dinding, lantai, langit-langit, kaca, jendela, ventilasi, pintu, meja, kursi. Saya pikir ini kayaknya nilainya agak mahal semua. Di sini Ya, tidak ada masuk itu. ya, seperti yang kita lihat tadi kan. Pintu, Seperti tapi itu tadi. untuk kemana? Nanti sistem Ini ini memang ya, dijaga untuk perbatasan tidak perbaikannya dari diawasi dari pertengahan.
takut itu. Iya tentunya bertahap ya. Kalau memang sekarang ada prioritas nih, misalnya pengen nambah gedung lagi, ya sudah yang sekarang dibenerin dulu gitu kan. Poin-poinnya apa saja gitu kan. Terus yang selanjutnya sarana kebersihan kelas, tempat cuci tangan belum ada ya kan, serbet, keset kaki, kotak sampah, sapu lantai, sapu lidi, sapu meja. Jadi item-item ini sekiranya yang belum ada, saya minta tolong untuk dilengkapi. Cuci tangan serbet. Nah, cuci tangan serbet. Yang terakhir taman sama paket. Nanti untuk lebih jelasnya kita buatkan surat, kita berikan ke pimpinan pondok pesantren kan, itu Abid kan, Pak Abid kan. Nah, berhubung beliau nggak ada, jadi nanti kita kasih informasi selama kunjungan ke sini kan, apa-apa yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kok kayaknya kurang jelas, ya tidak masalah, udah habis sesekali ke Puskesmas pun tidak masalah. Kami istilahnya bersedia lah untuk menerima pengaduan dari ini kan, sebenarnya enggak masalah. Karena itu tadi kalau kita ke sini kita nggak tahu rupanya tak ambil pergi kan. Nah, sedangkan jadwal kita kan tidak cuma di ini aja, tidak di pondok aja, jadi dari semua fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Jadi secara garis besar seperti ini. Nanti kalau untuk tinjauan dari sisi ya lingkungan terhadap misalnya yang berkoordinasi terhadap penyakit, biar dokter Bill nanti untuk menjelaskan supaya lebih jelas lebih lanjut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Silakan dokter Bill untuk menyampaikan. Pagi ya Pak ya. Jadi tadi kan udah disampaikan sama Mas John juga. Jadi untuk masalah yang untuk sanitasi sama di bagian lingkungannya kan masih jauh dari bagian standarnya, dan masih di bawah standar. Jadi mungkin nanti saya sampaikan yang ini lebih ke efeknya atau dampaknya kalau misalkan perbaikannya tidak signifikan gitu. Jadi seperti yang tadi kan ada beberapa poin nih yang harus diperbaiki. Poin-poin yang pertama kan tadi seperti yang di bagian dapur, ya tadi kita tengok ada beberapa sampah yang masih dijumpai di bagian luarnya. Jadi kalau misalkan masih ada sampah yang berserakan kan takutnya nanti kontaminasi dari serangga atau misalkan dari lalat sama yang sampah-sampahnya itu nanti takutnya terbawa masuk ke dalam ruangan proses memasaknya. Takutnya nanti hasil masakannya ini dikonsumsi sama anak-anak santri, takutnya nanti terkontaminasi, bisa takutnya terjadi kejadian diare massal takutnya. Itu satu, itu bisa gangguan pencernaan. Terus yang kedua bisa juga nanti ini kan banyak serangga juga nanti kalau misalkan yang berhinggap di tempat sampahnya, takutnya nanti membawa dampaknya ke kesehatan santrinya, jadi penyebarannya jadi cepat. Jadi kalau bisa diusahakan sampah-sampahnya ini dikumpulkan di satu tempat seperti yang tadi dijelaskan sama Mas John, dikumpulkan di satu tempat, bisa di tempat sampah yang disediakan di depan ruangan, di kamar-kamar, atau misalkan di tempat pengajiannya bisa diletakkan di sana. Bisa nanti dikumpulkan, baru nanti dibuang di tempat pembuangan sementaranya. Oke, itu kita masuk ke poin yang kedua. Untuk poin yang kedua tadi kita masuk ke air minumnya. Air minum yang tadi yang diinspeksikan juga masih jauh dari kata standar. Ada masih bisa terkontaminasi sama lumut. Habis itu akses untuk ke dunia luar juga masih ada. Artinya akses ke dunia luarnya ini artinya anak-anak santri masih bisa memiliki akses untuk misalkan untuk pegang atau misalkan mengutak-atik di bagian itunya. Habis itu untuk ventilasi sama di bagian filtrasi atau di bagian filternya itu juga masih jauh dari kurang ya Mas ya. Masih harus diperbaiki lagi yang itu. Takutnya sebenarnya kalau misalkan cerita yang seperti ini pasti kebanyakan adalah ceritanya ke masalah kesehatan, terutama di bagian pencernaannya. Takutnya pencernaan dari para santri itu pasti terganggu, bisa aja nanti diare. Kebanyakan sih pastinya diare. Belum pernah ada kejadian diare ya, belum ya? Takutnya Rata-rata anak sakitnya itu demam, sakit gigi itu, yang sering itu. bisa juga sakit giginya ini. Berdarah sekali. Sakit giginya ini juga disebabkan karena kontaminasi dari air minumnya itu. Bisa aja ada misalkan ada campuran-campuran logam atau apa yang merusak di bagian akar giginya. Bisa juga jadinya kekuatan dari akar gigi atau di bagian badan giginya ini jadi berkurang karena terkontaminasi sama air minumnya.
aluminiumnya kan harus teruji sampai ke berapa standarnya tertentu. Kalau misalkan tidak mencapai hal itu, takutnya ada beberapa kandungan yang nggak baik untuk bisa merusak ke bagian giginya. Oke. Baru selanjutnya ini untuk bagian ruangannya, tempat tinggal si anak santrinya. Kalau bisa, ini kan satu ruangan tadi ukurannya 4x6 ya, 4x6, 6x7. 6x7. Itu kan tampungannya sampai 15 orang ya. 15 orang itu terlalu padat, kalau bisa dikurangi lagi. Ini kan katanya lagi mau pembangunan ke vertikal, ke atas ya. Nah, mudah-mudahan segera dibangun, jadi bangunnya bisa tambah ke atas lagi. Jadi jumlah ruangan untuk adik-adik santrinya makin banyak. Jadi setiap kamarnya itu bisa dikurangi maksimum 8-10 lah untuk satu kamarnya ini. Jangan terlalu banyak. Takutnya nanti biasanya kejadian-kejadian yang anak-anak santri ini biasa kejadian infeksinya tinggi. Misalkan dari kebersihan dari serbetnya atau kebersihan dari selimutnya, biasanya ada tungau. Takutnya sih ada kejadian tungau, misalkan di bagian kulit dari adik-adik santrinya jadinya bentol-bentol. Biasanya keluhannya seperti itu paling banyak, tapi belum ada ya kejadian seperti ini ya. Misalkan ada merah-merah atau timbul ruam di bagian tangan atau misalkan di bagian badan, belum ada. Ya benar. Oke. Itu sih kalau misalkan untuk bagian yang ingin saya sampaikan, mungkin dari efeknya kalau misalkan tidak terpenuhi ke poin-poin standar yang tadi dibicarakan sama Mas John. Mungkin masih ada lagi kan? Masih ada lagi? Nah, mungkin kalau misalkan ini ya untuk tempat permandian ya, Tempat mandi ya. Kalau misalkan untuk tempat mandinya itu mungkin kalau bisa dikurasnya itu jangan kalau misal kotor. Kalau bisa dikurasnya ini kalau misalkan dibuat jadwal piketnya, misalkan ini kan dipakainya rame-rame ini, ada 2 penampungan ya. Nah, 2 penampungan bak mandinya kalau bisa dibuat jadwal piketnya minimal 3 hari. 3 hari udah dikuras 1-2 hari. Saya kan dipakai bersama-sama. Besok kan airnya takutnya kan besar, itu tampungannya besar, bisa takutnya mengendapnya itu lama di bagian bawahnya. Di bagian atasnya mungkin bersih ya, kalau takutnya di bagian bawahnya itu ada lumut atau misalkan ada partikel-partikel air yang lain gitu, takutnya nanti di bagian bawahnya itu mengendapnya jadi kurang bersih gitu. Itu sih. Kalau tempat mandi itu ada nggak wacana misalnya pakai keran gitu, jadi airnya itu mengalir, jadi airnya ditampung dulu, sudah itu airnya mengalir kayak gitu kan? Ada nggak wacana seperti itu? Keluhannya itu kurangnya air kalau menggunakan keran. Soalnya kan penggunaannya lebih banyak. Terus efek rusaknya lebih cepat biasanya. Soalnya kan kalau santri ya wajar lah, orang banyak kan mungkin untuk tanamannya kurang. Mungkin kalau keran kan sebulan bisa ganti cepat. Gitu Ya, ya. soalnya kan ya nggak tahu lah cara makainya gimana kan. Ya palingan Kurang. kalau masih mempertahankan sistem kayak gini seperti kita ada terdiri tadi, harus sering Sering nguras. nguras. Iya, harus, soalnya kalau nggak sering nguras, kemarin pas saya sama Pak Eko itu, jadi di dalam itu dok ada bekas Pepsodent masuk, jatuh. bekas sampo, ada juga sabun di dalam itu kan. Ya maklum namanya di Ya, pinggir itu lantar. Jadi pas mau ngambil itu malah Jatuh. jatuh gitu. Nah akhirnya kan masuk ke situ, begitu masuk ke situ badan udah pakai sabun kan, akhirnya ngambil gitu kan. Nah jadi bisa dibilang kan airnya kan keruh gitu tak. Jadi kalau menurut kita yang di kesehatan itu seperti itu kan masih jauh dari kata standar, kecuali itu kalau kita lihat itu airnya mau jernih benar itu kan, berapa kali dikuras ini, tiap saat dikuras nih. Kalau tiap kotor itu ya, kalau kotornya seminggu sekali tak, baru seminggu sekali tak, nanti di ini kan dikuras kan. Memang sih capek tak, kalau misalnya dua hari sekali dikuras, tapi bersih memang. Memang bersih, karena kalau kita kan bicaranya emang ke kualitas saja, bukan perkara wah ini kalau frekuensinya kayak gitu 2 hari sekali capek lah kita hanya untuk nguras ini itu. Ya memang kita untuk sehat itu harus berani berkorban lagi ya. Memang harus diusahakan supaya ini kan. Memang paling enak itu buat sampah sembarangan juga kan. Memang kan ya. Iya kan, habis makan ini udah buang aja. Tapi kan suatu ketika misalnya ada tamu atau
kita dari Puskesmas mungkin ada salahnya juga dikira tidak pernah melakukan pembinaan ke sini gitu. Ya. Jangan sampai sepertinya kita itu lalai. Padahal kan kita seperti ini kan menyampaikan. Jangan sampai di kemudian hari ada timbul masalah atau KLB kayak kemarin ya Kurniawan ya, apa demam berdarah ya, DBD itu. Dari Sini. Penjelasan dirawat di Puskesmas kan, sampai di sini. Jadi penyakit yang berbasis karena lingkungan itu jangan sampai muncul di pondok pesantren ini. Seharusnya kan lingkungannya kan segini tak, seharusnya kan mudah dipolakan. Walaupun anak-anak itu bandel, tapi tidak apa-apa. Lama-lama kan Biasa. lama-lama terbiasa. Memang perlu proses. Ustaz Abi kemarin juga bilang gitu, Pak Eko ya. Memang tidak gampang apa mendidik anak itu. Iya, saya juga percaya itu. Tetapi kan kalau ada pembiasaan kayak gitu kan, cobalah misalnya kenapa nggak sama sembarangan, tempat sampahnya jaga ada, di mana kita mau buang nggak ngomong kan, berarti oh iya ya gitu. Nah, sesengga tempat sampah udah ada nih, TPS udah bagus ini, yang di pojok sana udah rapi ini. Tapi tetap aja masih buangin sembarangan kan. Ya saya pikir ya enggak semuanya lah kan. Ya, seperti Ya seenggak adalah berkurang gitu kan. Jadi PR-nya sekarang masalah pengurasan sama penyediaan tempat sampah itu. Iya, sama kebersihan. Ya intinya kebersihan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Terus kalau air minum, saya tidak merekomendasikan jangan pakai air minum seperti itu. Ini belum Kalau- digunakan, masih kalau- beli galon terus sementara. Ya jangan begitu. Nanti seperti yang dengan Dr. Pil pada diare saja nanti dok. Iya, ada kejadian itu. Iya masalahnya seperti itu. Nah, kalau di pot itu kalau yang dekat sini kan Pertigaan. Pak Habib ya, Iya. kan Pak Habib sini kan atau yang sana? Biasanya pertigaan sana. Oh yang di sana ya. Hmm, Nah, Pak Dar itu kan kita juga yang membina kan. Jadi sampai bisa lihat oh alatnya seperti itu, terus cara kerjanya seperti itu. Nah, kalau suatu ketika perlu, oh kami perlu untuk penyediaan air minum. Nah, ingin bikin depot yang digunakan untuk intern di pondok. Ya, tidak masalah nanti kita bantu untuk ininya kan. Kalau relasi sebenarnya ada juga kita kenalan itu. Memang yang biasa masang itu kan. Tapi kalau memang Ustaz Abid, oh biar aku cari sendiri ya. Sebenarnya enggak masalah. Kalau kita sih taunya cuman air itu yang penting bersih, sehat untuk dikonsumsi, enggak menimbulkan penyakit cuman itu aja. Sambil diminum Pak. Mungkin Pak Eko mau nambahkan Tri, ada yang mau disampaikan mungkin? Terkait apa? HBS atau apa? Pak Kades? Sudah semuanya itu disampaikan. Nah jadi kita juga perlu dukungan juga Pak Kades dari pihak pemerintah desa kan, ya supaya pondok pesantren ini ada kemajuan lah dalam bidang kesehatan itu Pak. Nanti kalau emang bagus benar enggak masalah kita kasih logo pondok pesantren ber-PHBS kan, berperilaku hidup bersih dan sehat kan. Ini ada yang mau disampaikan? Pertanyaan sudah sama dengan Nanti juga minta ini Pak, minta tolong untuk yang mungkin pengawasan. Sesekali ke sini kok lah Pak, harus singgah gitu kan. Nah, gitu. biasanya lewat WA. Oh, Ustaz siapa namanya? Lupa Zaki. Zaki ya. Kalau ada informasi misalkan lewat WA biasanya. Kan saja. Pantesan aku tadi ngebel Ustaz Abi kan. Nggak bisa ya, ngapa ya? Padahal nomornya itu kan. Rupanya. Lagi haji ini. Iya, itu makan. Entah sebelum datang. Tanggal 7 Agustus. Bagus lah. Agustus ini. Banyak sholat kan? 40 hari. Mana 40 hari? Berangkat tanggal 27. Berarti ini sendiri ya, enggak ada pengawasan dari Kemenag gitu, enggak ada. Ada. Ada sebenarnya ada. Udah legal dari Kemenag. Nah. Nah, mungkin sudah cukup lama kita ada di sini. Jadi saya pikir poin-poin kita pembicaraannya udah jelas ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berikan reportnya secara tertulis kan. Jadi bisa disampaikan ke tetapi untuk masalah perbaikan ya silakan itu dibicarakan dengan pihak pondok kan, pihak pengelola. Ya gimana baiknya. Yang penting kita itu ya syukur-syukur setiap ke sini adalah kemajuan itu kan. Insyaallah. Gitu, makan.
Ya terima kasih ini atas waktunya. Dari kasih minum juga. Ya kalau gitu kami minta izin. Insyaallah. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf udah sedikit mengganggu ya. Oh, enggak.